Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita masuk dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal di hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023. Ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, walaupun hari ini hari Sabtu ya, tetap semangat ya. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Terima kasih Aprianti, Anna Kornikova, Mutmaina yang sudah hadir. Ya kita mulai saja teman-teman ya. Nanti Anda boleh lihat saya di kamera kedua. Ya saya akan share mata kuliah ini kepada teman-teman ya. Tadi saya sudah kirimkan ya ada tugas kedua ya. Tugas kedua studi kasus dalam mata kuliah manajemen investasi pasar modal ya. Baik teman-teman, di mana kita akan bicara pada hari ini 16 November 2023 ya, yaitu tentang indeks harga saham dan analis corporate action ya. Nanti teman-teman sebelum kelas ini berakhir mohon nanti open kamera ya. Open kamera ini sangat penting agar sebagai bukti saya kepada Bapak pimpinan kita bahwa hari ini kita sudah melakukan pembelajaran online ya. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa indeks harga saham adalah sangat penting untuk cara menghitungnya ya. Tentunya kita akan lihat jenis indeks harga saham ya. Indeks harga saham adalah harga saham yang dinyatakan dengan angka ya. Tentunya angka dalam indeks penting diperhatikan ya. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis ya dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah ya, teman-teman ya. Lalu corporate action atau aksi perusahaan atau koperasi dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu ya. Jadi ada perhitungan-perhitungan, mohon Anda menganalisa bagaimana kalau saham perusahaan itu sangat bagus pasti akan terlihat teman-teman ya. Seperti PT Indofood, PT Unilever, PT Wings Group ya yang terlisting atau terdata atau tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Sehingga teman-teman dengan menggunakan indeks harga saham dapat hindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi ya. Oke Irma, terima kasih masuk ya. Nah, tentunya teman-teman ingin tahu ya, setiap bursa efek menetapkan angka basis indeks yang berbeda ya. Ada yang dimulai angka 100 ya, ada juga angka 500, ada juga angka 1000 ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Jenis indeks harga dapat dikelompokkan menjadi tiga ya, tentu indeks harga saham individu pribadi ya. Rumusnya sebagai berikut ya. Teman-temannya selalu dikalikan 100 ya. Oke ya. Lalu indeks harga saham parsial ini ya rumusnya 100 sigma 100 kali kapitalisasi pasar bagi sigma kali nilai pasar kali 100 ya. Artinya indeks 100 ini artinya jumlah kapitalisasi pasar modal dari 100 emiten dibagi dengan jumlah nilai saham dari 100 emiten kemudian dikalikan sebagai angka dasar teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat nih bedanya apa ya. Lalu kapitalisasi pasar adalah saham yang beredar ya, yang berputar yang ada di market ya, kali harga saham per unit ya, per unit saham ya. Lalu berikutnya total nilai dasar adalah jumlah saham beredar kali nilai dasar per unit ya. Lalu indeks 100 artinya indeks dari nilai 100 saham ya. Tadi kan saya ceritakan ada dimulai dari basis 100, 500 atau 1000 ya. Nah, kita lihat misalnya sebagai contoh, ya mohon diperhatikan deh. Ini contoh sederhana ya kawan-kawan ya. Di mana ada PT Abadi, PT BCA ya, dan seterusnya sampai nilai 100 ya kawan-kawan ya. PT XYZ ya. Misalnya saham PT Adi 100, PT BCA 200, lalu perusahaan ke 100 PT XYZ 50 ya. Harga pasar per unit 500, 600 ya, lalu ini 2000 ya. Lalu nilai dasar per unit 200 kali 200, lalu ini 100 ya, lalu 500 ya. Lalu menghitung kapitalisasi pasar lihat teman-teman ya.
Artinya di kolom ketiga kali kolom keempat ya, 100 kali 500 dapatnya 50.000 ya. Lalu PT BCA 200 kali 600 dapatnya 120.000 ya. Lalu perusahaan 100, perusahaan yang ke 100 ya, yang nomor 100 PT XYZ ya, 4 kali 5 ya, 2.000 kali 500 dapatnya 100.000, dapatnya 1.500.000 ya. Lalu nilai dasar ya dalam jutaan ya, ini saya bikin ringkas-ringkas ya supaya kawan-kawan nggak usah terlalu pusing-pusing ya. Ini pada kolom ketujuh yaitu 3 kali 5, 3 kali 5, 100 kali 200, dapatnya 20.000 kawan-kawan ya, perhatiin nih ya. Lalu PT BCA 600, sorry, 3 kali 5, 3 kali 5. Oke, 200 kali 100 dapatnya 20.000 ya. Lalu perusahaan yang ke 100 PT XYZ ya, diperhatikan teman-teman ya. 3 kali 5 ya, kolom 3 dan kolom 5, 50 kali 500, 25.000 ya. Maka bisa kita lihat di sini 1.500.000 kapitalisasi pasar jutaan ya. Lalu di sini nilai dasar jutaan 500.000 ya. Maka kita lihat poinnya berapa ya. 1.500.000 bagi 500 kali 100 dapatnya 300 poin. Ini secara parsial, secara individu. Oke ya. Lalu bagaimana dengan indeks harga saham gabungan ya? Hampir sama dengan harga saham parsial ya, kita lihat teman-teman ya. Artinya setiap indeks harga saham gabungan ya, ini dihitung, mohon maaf saya rapin dulu ya, setiap hari, dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan teman-teman perusahaannya ada 332 ya. Ini mudahnya aja ya. Misalnya PT AA, PT BB ya. Perusahaan yang terakhir 332 PT ZZ ya. Dikalikan juga sama teman-teman ya, perhatikan ya. 6 kali di kolom ke-6 3 kali 4 dapat 50.000 PT AA untuk kapitalisasi pasar. Lalu PT BB 3 kali 4 200 kali 600 dapatnya 120.000. PT ZZ ya, perusahaan yang ke-332 600 3 kali 4 600 kali 200 180 ya. Lalu berikutnya sorry ini 1.080 mungkin ya, 180 ya. Lalu 200 lalu nilai dasar jutaan ya. Perhatiin ya. Row ke 3 kali 5 100 kali 500 20.000. Lalu 200 kali 100 dapatnya 20.000 ya. Oke ya. Lalu berikutnya 600 kali 200 dapatnya 120, maka totalnya 900, ini 4.500 ya. 4.500 bagi 900.000 kali 100 dapatnya total indeks harga saham 500 poin ya. Jadi terlihat bedanya ya antara parsial dengan indeks harga saham gabungan, artinya kalau indeks harga saham gabungan secara luas ya. Nah, mungkin kawan-kawan ingin tanya apa sih corporate action ya? Ini merupakan tindakan perusahaan. Teman-teman harus mengingat dalam bisnis manajemen dilakukan ya, dilakukan ya. Corporate action adalah tindakan perusahaan ya. Pertama untuk melakukan kegiatan apa? Yaitu nanti perusahaan akan terlihat dalam laporan di perusahaan yang besar ya. Misalnya panggilan rapat umum pemegang saham ya untuk membicarakan kinerja perusahaannya bagaimana, pembagian sahamnya bagaimana ya, persentase sahamnya bagaimana ya. Lalu pengeluaran saham baru, right issue, artinya kita mencari modal kawan-kawan ya. Atau pengeluaran saham baru melalui waran juga melalui apa? Mencari modal dari masyarakat juga ya. Lalu ada juga pengeluaran saham baru melalui convertible bonds ya, artinya obligasi berubah menjadi saham ya. Lalu kelima, menambah jumlah saham melalui split. Lalu berikutnya keenam, menambah jumlah saham melalui saham bonus. Lalu menambah jumlah saham melalui dividen, ya, dividen saham, ya. Teman-teman harus perhatikan, nanti dipelajarin lagi, harus diperhatikan teman-teman, ya. Yaitu bahwa tindakan corporate action yang dapat mempengaruhi tindakan adalah nomor 2 dan nomor 7, ya. Pengeluaran saham baru, ya, artinya kita mencari modal ke masyarakat ya, lalu menambah jumlah saham dividen melalui dividen saham ya.
ini ya, menambah modal lagi ya. Lalu tindakan action nomor 2 dan sampai dengan nomor 4 ya. 2 sampai dengan nomor 4 ya. Ini berarti 2, 3, 4 artinya juga mempengaruhi indeks harga saham teoritis karena berbicara nilai dasar per saham berubah ya. Saya ulang lagi yang pertama ya. Nomor 2 sampai dengan nomor 7 ya, artinya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini mempengaruhi tindakan yaitu mencari modal ya, mencari modal ke publik atau masyarakat ya. Tetapi kan untuk mencari modal ini kan harus ada apa ya, perhitungan atau harus melalui apa ya, di Bursa Efek Indonesia harus diumumkan juga ya melalui lembaga Bursa Efek Indonesia ya. Lalu tindakan action nomor 5 sampai nomor 7 tidak mempengaruhi indeks harga saham teoritis karena nilai dasar tidak berubah atau perubahan nilai dasar per saham seimbang dengan perubahan harga pasar yang disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat penerbitan right issue apa nih ya. Artinya teman-teman kalau perusahaan besar melakukan right issue artinya berhasil menambah modal melalui penawaran umum kepada masyarakat atau publik ya teman-teman. Tetapi masih membutuhkan modal, maka perusahaan tersebut dapat mencari tambahan modal melalui emisi yaitu right issue ya. Tentunya pengeluaran saham teman-teman mohon diperhatikan ya. Pengeluaran saham right issue memberikan dampak positif. Pertama, meningkatkan modal di setor ya. Oke ya. Artinya modal bertambah teman-teman ya. Nanti Anda ketemu saya di studi kenaikan bisnis ya. Lalu meningkatkan ekuitas ya, ekuitas sebelah aktiva pasiva ya, sebelah kanan ya. Kemarin saya sudah memberikan gambaran. Lalu berikutnya menambah jumlah beredar investor di masyarakat. Harap diingat bisa terjadi nilai harga saham dapat turun ya. Kalau kinerja perusahaan sangat buruk, tidak bagus ya, tentu saham sangat turun ya. Tapi kalau saham-saham yang bagus tuh seperti saham Unilever, saham Bank BCA, saham Gudang Garam terus meningkat ya karena kinerja perusahaannya atau kinerja keuangannya sangat baik sekali, kawan-kawan ya. Nah, tetapi apabila kinerja perusahaan positif atau kinerja perusahaan keuangannya sangat bagus ya, seperti kita ketahui seperti PT Indosat, Kalbe, Indofood dan sebagainya, harga nilai saham akan meningkat karena permintaan atau tertarik investor publik ingin membeli saham tersebut ya. Artinya tidak dipungkiri kawan-kawan ya, orang ingin investasi ke suatu perusahaan, orang ingin membeli saham ya, tentunya akan melihat kinerja perusahaan ya, perusahaan yang sudah terlisting atau terdata atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Makanya penting sekali teman-teman ya, perusahaan yang bagus ini akan terlihat memberikan laporan keuangan setiap tahun kepada masyarakat ya. Nah, lalu berikutnya penerbitan waran ya, artinya apa nih? Sangat mirip dengan right issue, yaitu pemegang saham lama berhak membeli saham baru ya pada harga tertentu dan waktu tertentu ya. Jadi ada apa ya, hak keistimewaan ya, betul, privilege ya, sebagai orang yang terlibat dan duduk mengambil keputusan manajemen dalam rapat umum pemegang saham ya. Lalu penerbitan convertible bonds ya, artinya teman-teman baca lagi ya. Misalnya ada perusahaan PT XYZ atau PT ABC mengeluarkan obligasi perusahaan, perjalanan waktu perusahaan tersebut tidak mampu membayar keuntungan dividen kepada pemilik obligasi atau investor, maka pelunasannya dilakukan dengan dua cara. PT XYZ atau PT ABC dapat melakukan pelunasan secara tunai ya, tapi kan nggak mungkin juga ya dalam keadaan susah begini membayar tunai ya. Yang kedua, PT XYZ melakukan ya, dikonversikan saham tertentu, misalnya obligasi 1 miliar dapat ditukarkan 400 saham biasa, maka investor yang menanam uangnya dalam obligasi dianggap sebagai pemilik perusahaan dari PT XYZ ya. Lebih banyak condong nomor 2 kawan-kawan ya, convertible bonds ya. Lalu berikutnya tindakan split, mohon diperhatikan teman-teman. Ini tentang bagaimana melakukan split down ya. Kita perhatikan ya. Nah, ya, sebagai contoh PT ABC Surabaya melakukan split down pada bulan April 2023 dengan cara menarik nilai 5 saham lama nominal Rp100 dan menggantinya dengan satu saham baru ya. Artinya
dari 5 saham nominal, 5 saham nominal yang lama yang 100 rupiah ini menjadi satu saham ya, dirubah ya dengan saham baru yang tadinya 5 saham 100 rupiah menjadi satu saham menjadi 500 rupiah ya. Harga pasar sebelum split down adalah 100 dan harga perdana adalah 1000 dengan jumlah saham beredar sebesar 200 juta unit saham. Berapa harga pasar dan indeks harga sesuai split down ya, atau kedua apakah indeks harga berubah? Perhitungannya mohon diperhatikan ya, di mana jumlah saham beredar ya, kita lihat yang menurun 200 juta saham ya karena ditarik 5 menjadi 5 saham lama menjadi 40 juta saham ya, perhatiin ya. Saya tambahin lagi nih 40 juta saham ya. Nah, harga pasar teoritis meningkat ya dari 5 saham kali 100 menjadi 500 rupiah ya. Ini hitungannya kecil aja kawan-kawan ya supaya nggak terlalu Anda pusing ya. Saya bikin angka kecil aja. Lalu indeks harga saham sebelumnya 100 dibagi 1000 kali 100 dapatnya 10 poin. Lalu nilai dasar sesudah split down adalah 5 kali 1000 dapatnya 5000 poin ya. Lalu indeks harga sesudah split down yaitu 500 bagi 5000 kali 100 dapatnya 10 poin. Maka indeks harga pasar secara teoritis tidak berubah ya setelah split down, sementara indeks harga pasar real berubah apabila harga pasar real berbeda dengan harga teoritis ya. Mungkin teman-teman bertanya nih, Anda bertanya mengapa saham beredar dari 200 juta saham menjadi 40 juta saham PT ABC Surabaya ya. Ini untuk ya bagaimana agar split down adalah tindakan menurunkan jumlah saham beredar ya. Tujuan split down adalah untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat ya. Maksudnya gini teman-teman ya. Saham yang beredar 200 juta ya. Tetapi diperkecil jadi 5 saham menjadi satu ya. Dari 200 juta menjadi 40 juta ya. Sehingga saham ini tidak beredar terlalu luas ya. Dengan memperkecil menjadi 40 juta, harga saham yang PT ABC ini akan meningkat ya. Dan citra perusahaan PT ABC Surabaya lebih baik ya. Sebab kalau saham terlalu banyak beredar hampir mirip kayak uang ya. Atau uang yang beredar ya akan seperti uang kalau terlalu beredar akan menyebabkan inflasi ya. Saham juga hampir sama ya. Jadi saham 200 juta saham dibuat jadi 5 saham menjadi satu saham ya, sehingga 200 juta saham dikonversikan atau dirubah menjadi 40 juta saham yang beredar di masyarakat ya. Tentunya split down ini dilakukan untuk menarik kembali teman-teman sejumlah saham beredar dan diganti dengan satu saham baru ya yang nominalnya lebih tinggi tetapi tidak mengubah total modal store dan total ekuitas ya. Bisa kita lihat PT ABC Surabaya terlihat split 5:1 artinya 5 saham lama diganti dengan satu saham baru ya. Jadi ini tidak mengubah ya teman-teman, mengubah modal Anda ya, tetapi nilai nominalnya lebih tinggi ya. Tidak mengubah total modal di store dan total ekuitas ya. Nah, teman-teman, berikutnya tugas kedua teman-teman ya. Kemarin tugas pertama ya, studi kasus ya. Minggu depan mohon hadir teman-teman ya. Kita akan maju ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester seperti kemarin UTS saya permudah teman-teman, mohon hadir ya. Nah, tugas kedua studi kasus mau dikerjakan ya. Tugas pertama sudah ada yang kerjakan teman kita si Dani Yohanes ya. Dani Yohanes, yang satu lagi saya lupa Putri atau siapa ya. Nah, minggu lalu teman-teman kita telah pelajari analisa saham ya, mau diperhatikan ya. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik ya, dan indeks harga saham gabungan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua sangat baik sekali ya. Pertumbuhan ekonomi sangat baik ya. Kepuasan kepada Bapak Presiden yang saya dengar mencapai 75% atau 80% ya. Artinya ekonomi kita semakin bagus ya. Nah, khususnya pada perusahaan terlisting ya,
ekonomi kita bergerak ya, bergerak sangat baik ya. Seperti perusahaan-perusahaan makin mantap, makin berkembang ya. Kita lihat PT Indofood, PT Gudang Garam, PT Unilever, PT Wings Group ya. Lalu ada PT Aqua Golden Mississippi, ada PT Sido Muncul, PT Kalbe, dan perusahaan lokal Indonesia ya. Alhamdulillah ya, artinya pertumbuhan nilai saham ya. Orang yang ingin investor semakin bagus ya, sehingga nilai saham kita semakin good value price ya, termasuk obligasi ya. Nah, berikutnya kita telah mempelajari ya. Minggu lalu teman-teman tatap muka ya. Jadi mohon Anda harus menjelaskan ya. Telah mempelajari pertumbuhan ekonomi pada era tahun 1998, di mana harga yang kita pelajari, harga saham dan ekonomi merosot ya, sehingga investor baik dalam negeri atau luar negeri merugi dan dampaknya mundurnya ekonomi Indonesia ya. Silakan mahasiswa mempelajari secara mandiri ya. Berikan 7 alasan ya kemunduran ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi bisnis Indonesia ya. Mohon dijelaskan ya. Kalau mau lebih silakan. Misalnya Anda mau kasih 8 alasan, 9 alasan atau 10 alasan lebih bagus ya. Kenapa nih? Alasan kemunduran ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi bisnis Indonesia ya. Mungkin Anda belum lahir tapi harus membuka sejarah ini ya. Jadi kita belajar ya. Ekonomi kita pernah hancur atau anjlok ya pada zaman transisi Orde Lama ke Orde Baru ya, di mana inflasi 300%, kita juga belajar. Kenapa ya? Nah, kalau ini terlalu jauh ke Orde Lama ya, kita masih agak dekat ya antara Orde Baru dengan Orde Reformasi ya. Mengapa ekonomi kita mengalami kemunduran pada tahun 1998 ya? Berikan 7 alasan ya, atau 7 alasan penyebabnya ya. Selanjutnya teman-teman, kita lihat, kita kemarin sudah mempelajari di kelas tentang perbedaan investor risk taker ya, artinya berani mengambil risiko. Ada juga risk averter ya, dan risk moderate ya. Nah, ada 3 hal ini teman-teman. Mohon jelaskan 3 hal ini ya secara lengkap menurut pemikiran Anda ya. Mohon ingat kawan-kawan ya, jangan copy paste ya. Saya ingatkan lagi, jangan copy paste ya. Nah, harap jelaskan dengan lengkap dan berikan jawaban yang berkualitas ya. Selanjutnya 2C, dalam ekonomi Indonesia semakin baik, tentunya Anda sebagai analisa keuangan investasi profesional ya harus dapat memberikan keyakinan ya, dan kepercayaan ya, atau belief and trust kepada investor ya. Semua negara ASEAN juga menawarkan hal menarik bagi investor luar negeri ya. Tentunya saya ingin mengetahui bagaimana kalau Anda sebagai analisa keuangan investasi profesional ya, berikan 7 jawaban ya, 7 jawaban. Kalau lebih silakan ya, sebagai solusi jawaban ya, untuk kepercayaan investor agar yakin untuk investasi modal ya, capital di Indonesia. Jelaskan baik dan lengkap dan berkualitas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini tugas kedua, kemarin tugas 1 ya. Jadi saya ingin ajak Anda untuk berpikir, mengeksplor pemikiran Anda bagaimana tentang manajemen investasi ya, tidak sekedar teori-teori ya, tapi langsung terjun langsung ya. Ini tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah semakin baik pada era Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu 2, tolong jelaskan apa penyebab pertumbuhan ekonomi kita hancur atau berantakan ya tahun 1998, berikan 7 alasan. Lalu berikutnya 2B, apa perbedaannya investor risk taker, risk averter, dan risk modern, harap jelaskan dengan lengkap dan berkualitas. Lalu dalam ekonomi Indonesia semakin baik, tentunya Anda sebagai generasi muda, generasi milenial ya, bagaimana Anda memberikan kepercayaan kepada investor dari luar negeri khususnya ya, agar tertarik untuk investasi modal kapitalnya
di Indonesia. Jelaskan dengan baik dan berkualitas, teman-teman ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya tentang tindakan split ya. Mohon dibaca kembali ya, teman-teman yang F ini. Contohnya PT ABC Surabaya. Coba tahu keluar dalam ujian akhir semester. Lalu penerbitan convertible bonds ya. Bisa perusahaan itu membayar pelunasan secara tunai ya, tetapi tidak mungkin ya. Pelunasan secara tunai tentu akan membuat perusahaan tersebut akan kolaps atau bangkrut segera ya. Yang paling bagus solusinya adalah mengkonversi saham tertentu, merubah misalnya obligasi, misalnya yang obligasi nilai 1 miliar dapat ditukar dengan 400 saham biasa, artinya investor dianggap memiliki perusahaan PT XYZ ya. Lalu penerbitan waran, mohon dibaca kembali ya. Artinya mirip right issue, artinya pemegang saham lama berhak membeli saham baru dengan harga tertentu dan waktu tertentu ya. Kita juga pelajari bagaimana kinerja perusahaan yang sangat bagus ya, seperti PT Indosat, PT Kalbe, Indofood, ya, Unilever ya, dan perusahaan lain-lainnya nilai saham meningkat. Mohon dibaca ya. Kalau kawan-kawan lihat di Bursa Efek Indonesia perusahaan apa yang bagus sekarang ini ya, karena itu permintaan atau tertarik investor publik ya, baik di luar negeri dan dalam negeri ingin membeli saham perusahaan-perusahaan yang sudah jelas kinerja perusahaannya ya. Lalu teman-teman lihat penerbitan right issue ya. Oke ya. Lalu ini tentang corporate action, mohon ini dibaca kembali ya. Bahwa tugas-tugasnya tindakan perusahaannya melakukan panggilan rapat umum pemegang saham, ya, pengeluaran saham baru right issue, pengeluaran saham baru waran, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, ya, pengubahan obligasi menjadi saham, ya, lalu menambah jumlah saham melalui split, ya, lalu juga menambah jumlah saham melalui saham bonus, ya, lalu berikutnya menambah jumlah saham melalui dividen saham. Nanti dibaca lagi tentang indeks harga saham gabungan ya, contohnya bisa terlihat ya. Kalau indeks harga saham gabungan lebih besar secara menyeluruh ya. Kalau perusahaannya ada 500 atau 1000 ya, tentu artinya perhitungannya lebih panjang lagi ya, 500 perusahaan atau 1000 perusahaan ya. Nah, tentunya ada dasar-dasarnya bisa dikalikan 100 atau berapa ya, mohon maaf ya. Atau 500 atau kali 1000 ya. Ini indeks harga saham gabungan, mohon dibaca kembali kawan-kawan ya. Oke, hitung setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu perhitungan indeks harga saham ya oke, indeks harga saham parsial ya, bisa kita lihat ya, artinya perusahaannya tidak terlalu banyak dihitung, artinya indeks 100 artinya indeks dari 100 saham ya secara parsial ya. Oke, demikian kawan-kawan ya, ini rumusnya indeks harga saham individu ya, ada rumus pertama, rumus kedua ya. Lalu ada indeks harga saham parsial ya. Indeks harga parsial bisa 100 ya, artinya jumlah kapitalisasi pasar dari 100 emiten dibagi jumlah nilai dasar 100 emiten, kemudian dikalikan 100 sebagai angka dasar ya. Artinya tidak terlalu tinggi, hanya angka 100 ya. Nah, ini mohon dibaca lagi tentang corporate action dan jenis indeks harga saham ya. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi nanti pertemuan kelima ya. Ini tanggal 16 November 2023. Semoga pembelajaran manajemen investasi pasar modal bermanfaat ya. Baik, saya akhiri. Mohon open kamera teman-teman. Saya akan sapa Anda ya sebagai bukti saya kepada pimpinan Bapak Wisman. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Ya, hari ini ada Ida Fitriani ya. Terima kasih ya sudah hadir. Oke, Ida, terima kasih. Ana Kurnikova ya, ada Apriasiki, tetap semangat ya. Aprianti ya. Semangat Aprianti ya. Irma Agustin, Seridayani Siregar, Boru Siregar, Horas, lalu Mutmaina, tetap semangat, Indriani Maulida, dan Putri Ramadini ya. Baik, kita akan ketemu lagi pertemuan ke-15. Ya, pertemuan ke-15 ya. Oke, pertemuan ke-15 ya. Mohon siap-siap, saya akan berikan kemudahan kepada teman-teman ya, seperti UTS kemarin ya, agar nilai Anda semakin baik ya.
Akhir kata saya ucapkan selamat malam minggu ya bersama kekasih Anda atau bersama keluarga Anda. Sehat-sehat selalu ya dalam kehidupan ini ya, semangat semangat ya. Dan saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, sampai jumpa minggu depan pertemuan ke-15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Jongwi. Makasih, Pak. Oke, terima kasih, terima kasih. Sehat selalu, salam sukses semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.